Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Ditetapkannya status siaga mulai Selasa 23 Mei ini setelah dilakukannya rapat bersama oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat. Saat ini cuaca panas dengan curah hujan yang relatif rendah tengah melanda wilayah Kota Waringin Timur. Kondisi itu berpotensi rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Untuk itu, Selasa siang kemarin, Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat menggelar rapat bersama sejumlah instansi terkait. Rapat dilakukan untuk menentukan penetapan status siaga darurat karhutla. Dalam rapat yang dipimpin Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur tersebut, akhirnya sejak saat itu ditetapkan status siaga darurat karhutla. Penetapan status dilakukan untuk meningkatkan kesiagaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Ditambah lagi, belakangan ini titik panas di Kota Waringin Timur terpantau mengalami peningkatan yang sebagian besarnya merupakan karhutla. Situasi siaga darurat ini sebenarnya warning, jadi sebagai kata kunci warning bahwa kita menghadapi situasi yang kita prediksi akan ada terjadi peningkatan. Nah, kegiatannya lebih kepada kegiatan di masing-masing sektor, jadi bukan terpadu, Mas. Jadi kita berharap kegiatan di masing-masing sektoral itu bisa bekerja bersama-sama. Ya tentunya perakiraan cuaca yang disampaikan oleh BMKG, kemudian situasi existing yang terjadi beberapa minggu terakhir memang sudah mulai berdampak pada perubahan perilaku masyarakat. Yang tadinya mereka kesulitan untuk membakar karena curah hujannya cukup tinggi, karena curah hujannya sekarang sudah mulai menurun, rendah, dan kemudian juga intensitasnya rendah, kemudian juga ditambah dengan durasi hujan yang pendek. Bupati Haliki Nur terus menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan dibakar, sebab karhutla berpotensi tinggi menimbulkan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga perekonomian. Tadi sudah disampaikan oleh BMKG bahwa nanti diperkirakan sekitar bulan Juli itu puncak panasnya. Puncak panasnya berarti panas itu sampai dengan Agustus, September cuma mungkin menurun panasnya. Nah, harapan kita pada puncak panas itu jadi tidak terjadi kebakaran lahan ataupun hutan yang luar biasa sehingga mengakibatkan berdampak terhadap semua aspek. Nah, makanya tadi saya juga menyampaikan dengan rekan-rekan di sini yang memang selama ini menangani masalah mencegah kebakaran hutan lahan ini supaya lebih banyak mengedukasi masyarakat. Karena ini saya menghimbau tolong jangan membakar. Bahkan kemarin kita juga sudah membantu peralatan yang walaupun saya tahu itu kan masih bergantian ke dalam banyak desa yang menggunakan otomatis, tapi kan jangan sampai dibakar. Karena kadang-kadang masyarakat kita dengan ngambil praktis kemarau dibakar, wah langsung jadi dengan pokok-pokoknya. Tapi akibat dari itu meluas ke sana kemari dan berdampak kesehatan, pendidikan, transportasi, ekonomi, semua berdampak. Status siaga darurat karhutla di Kota Waringin Timur berlangsung selama 60 hari ke depan sejak ditetapkan. Status siaga dapat ditingkatkan menjadi tanggap darurat jika karhutla terjadi semakin parah. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur bersama dengan Kodim 1015 Sampit mengadakan pelayanan KB gratis massal. Kegiatan dilaksanakan untuk mensukseskan program KB, di mana Kota Waringin Timur ditarget hampir 2.000 peserta KB aktif. Layanan KB gratis massal tersebut dipusatkan di markas Kodim 1015 Sampit pada Selasa 23 Mei. Kegiatan ini diikuti sekitar 160 peserta yang berasal dari berbagai kecamatan di Kota Waringin Timur.
Dalam program KB tahun 2023 ini, Kota Waringin Timur ditarget sebanyak 1.912 peserta KB aktif. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dibanding kabupaten atau kota lainnya di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemenuhan target tersebut yang diharapkan di akhir tahun mendatang dapat tercapai. Jadi ada target 1.912. Nah itu salah satunya adalah untuk kita mencapai target itu adalah pelayanan KB yang ada di Kodim ini. Jadi KB Kesehatan, secara disampaikan oleh Pak Dandim tadi, ini kegiatan yang 1 semester 1 kali. Tetapi pelayanan KB itu tidak berhenti tiap hari. Jadi ada pelayanan di Vaskes, di Puskesmas, di bidan mandiri, di mana saja masyarakat kita bisa melakukan untuk KB ini, mulai dari implan, mungkin yang pil, yang mungkin kondom dan sebagainya. Jaga jarak aja, biar nggak terlalu punya banyak anak. Kalau boleh tahu untuk saat ini anaknya sudah berapa, Bu? 2. Sudah 2, Bu ya. Ini rencananya mau masang baru atau gimana, Bu? Mau dibongkar sama mau pasang lagi. Pasang lagi. Ya. Bu, ini tadi informasinya ada di pungut biaya apa gratis? Gratis. Gratis, Bu. Supaya nggak repot sih. Dan ya pokoknya nggak repot lah. Jadi teratur, Bu ya, untuk kehamilan. Ya. Pelayanan KB secara massal ini menjadi salah satu program rutin tahunan Kodim Supel 15 Sampit yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun setiap 6 bulan sekali. Tujuan dari program KB adalah untuk mengatur jarak kelahiran dengan terencana agar tercipta keluarga yang sejahtera. Selain itu, program KB juga untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak serta mencegah terjadinya stunting. Kegiatan adalah kegiatan rutin sepanjang tahun, yang mana memang kami Kodim sendiri, khususnya Komando Kewilayahan, kita memang punya program. Kegiatan KB Kes ini memang ada perintah dari Komando atas. Nah, kita sinergikan kegiatannya dengan dinas terkait, dengan dinas BKKBN, dinas kesehatan. Ya, tujuan akhir tidak lain tidak bukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan mengatur kelahiran untuk menurunkan tingkat kematian ibu dan anak. KB ini tidak menghentikan orang melahirkan, tetapi mengatur jarak kelahiran, termasuk bagaimana supaya rumah tangga itu dengan anak yang tertata dan baik, terencana dengan baik, maka keluarga itu akan hidupnya dengan baik, akan sejahtera. Nah itu termasuk juga kita menghindari stunting dan segala macam. Jadi saya terima kasih kepada masyarakat yang dengan kesadaran sendiri ikut ber-KB, mengatur bagaimana jarak kelahiran itu penting. Jadi bukan menghentikan orang melahirkan, tapi mengatur jarak kelahiran sehingga harapannya keluarga menjadi keluarga yang sejahtera. Selain pelayanan KB gratis secara massal, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan sosialisasi tentang pentingnya KB demi terciptanya keluarga yang sejahtera. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar upacara peringatan Hari Jadi ke-66 tahun Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 23 Mei. Lewat momen ini diharapkan Kalimantan Tengah dengan provinsi terluas di Indonesia dapat semakin maju dan berkembang. Upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Kota Waringin Timur dilaksanakan di halaman kantor Bupati setempat. Upacara diawali dengan mendengarkan sejarah singkat Provinsi Kalimantan Tengah. Upacara yang dipimpin oleh Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai instansi, mulai dari TNI Polri, satuan organisasi perangkat daerah termasuk pelajar. Bupati Haliki Nur mengatakan saat ini Kalimantan Tengah menjadi provinsi yang terluas di Indonesia. Dengan luas wilayah yang ada serta sumber daya alam yang melimpah, Provinsi Kalimantan Tengah dapat terus maju dan berkembang dengan masyarakatnya yang semakin sejahtera. Nah, jadi setiap kabupaten itu melaksanakan upacara ini, setiap kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah, yang upacara utamanya dipimpin Bang Gubernur di Palangkaraya, di ibu kota provinsi. Nah, jadi kita pemerintah Kabupaten Timur beserta seluruh Prokopimda dan juga masyarakat Kabupaten Timur mengucapkan dirgahayu
Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-66 juga semakin maju, semakin jaya dan semakin berkah. Karena Provinsi Kalimantan Tengah saat ini sudah merupakan provinsi terluas di Indonesia setelah Papua dimekarkan kembali. Jadi mudah-mudahan dengan luasnya wilayah dengan sumber daya alam yang sangat melimpah ini, itu harapan kita Kalimantan Tengah ke depan semakin jaya, masyarakatnya semakin sejahtera. Sementara peserta upacara Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah berharap pemerintah provinsi hingga kabupaten dapat semakin memperhatikan sektor pendidikan, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana. Ya, selamat Hari Jadi buat Kalimantan Tengah yang ke-66, dan harapan saya sebagai siswa dari SMA Negeri 2 Sampit kedepannya agar Kalimantan Tengah para pejabatnya lebih memperhatikan pendidikan, mungkin kayak infrastruktur dan sarana untuk pendidikannya. Upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah juga dilaksanakan bersamaan dengan peringatan ke-115 tahun Hari Kebangkitan Nasional. Masud Badarudin, Hayat TV. Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten untuk mempersiapkan musyawarah daerah pemilihan pengurus DAD definitif. Haliki Nur juga mengingatkan kepada para tokoh adat untuk selalu menjaga kekompakan. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur Selasa 23 Mei siang melakukan pertemuan dengan tokoh adat di wilayah setempat, yaitu dari Dewan Adat Dayak atau DAD, Damang, Mantir, serta Barisan Pertahanan Adat Dayak atau Batama. Selain untuk silaturahmi serta mendengarkan saran dan masukan dalam pembangunan, pertemuan ini juga untuk membahas pelaksanaan musyawarah daerah atau Musda DAD Kota Waringin Timur. Haliki Nur menyebut dirinya ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum DAD Kota Waringin Timur untuk mempersiapkan musda pemilihan ketua dan pengurus definitif DAD Kota Waringin Timur. Musda rencananya dilaksanakan kurang dari 3 bulan ke depan. Dalam kesempatan itu, Haliki Nur juga mengingatkan kepada seluruh tokoh adat yang ada untuk selalu menjaga sinergitas dan kekompakan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya masing-masing. Kita ketahui bersama bahwa Ketua Umum kita almarhum Bapak Haji Taufik Mukri kan sudah meninggal dunia. Nah, jadi sehingga kemarin ditunjuk saya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum untuk mempersiapkan pertama musyawarah daerah dalam rangka memilih pengurus DAD Kabupaten Kota Timur yang definitif nanti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau peraturan daerah yang berlaku. Kita juga sudah menyiapkan anggaran untuk ada pelatihan sehingga memahami tugas pokok dan fungsi. Kalau sudah memahami itu pasti tidak akan ada tumpang tindih, pasti tidak akan terjadi kesalahpahaman dan segala macam. Nah, jadi kita tidak melihat ke belakang, tapi kita menatap ke depan. Jadi mari, sebagaimana moto kita, Huma Betang, kita bersama dalam satu wadah berbagai macam, tapi kita juga bisa musyawarah mufakat, dan kita juga habari hurung, berarti bergotong royong untuk membangun daerah kita. Kekompakan semua tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, ini akan energi atau amunisi yang cukup kuat untuk merintah daerah membangun daerah kita. Ya. Haliki Nur menambahkan dengan kekompakan dan gotong royong dari seluruh pihak, hal itu diyakini akan menjadi semangat yang kuat dalam bersama-sama membangun Kota Waringin Timur demi masyarakat yang sejahtera. Masud Badarudin, Hayat TV. Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, pada Selasa 23 Mei mengadakan pelatihan simulasi penanganan kebakaran bagi masyarakat serta relawan peduli api. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat serta relawan peduli api dalam menangani peristiwa kebakaran, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menggelar pelatihan simulasi pemadaman. Kegiatan dilaksanakan di 2 lokasi, yakni di halaman kantor kelurahan untuk penanganan kebakaran bangunan dan sebagainya, serta di kawasan Semak Belukar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Pelatihan simulasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penanganan kebakaran, mulai dari pengenalan hingga pengoperasian alat pemadam kebakaran, termasuk cara memadamkan kebakaran sesuai dengan standar yang ada. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah instansi, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta TNI dan Polri. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat serta relawan peduli api akan lebih siap dalam membantu menanggulangi terjadinya peristiwa kebakaran, baik kebakaran bangunan maupun karhutla. Jadi di kelurahan melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap kelompok masyarakat peduli api yang ada di Kelurahan Mentau Baru Hilir, terutama di Jalan Ketapi 3. Jadi sebelumnya sudah ada masa MPA atau relawan masyarakat peduli api yang terbentuk di wilayah Kelurahan Mentau Baru Hilir. Sesi pertama sudah kita laksanakan di kantor kelurahan dan di halaman kantor kelurahan. Dan untuk sesi kedua kita akan coba eksperimen maupun mencoba untuk cara memadamkan api di lapangan. Kegiatan sebagai sarana dalam pemberdayaan masyarakat ini rencananya akan terus dilakukan oleh Kelurahan Mentau Baru Hilir dengan jenis pelatihan yang berbeda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Masud Badarudin, Hayat TV. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kalimantan Tengah, Nadalsyah, dengan tegas menyatakan siap maju pada kontestasi pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2024 sampai dengan 2029 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Nadalsyah saat menggelar pertemuan dengan pengurus DPC Partai Demokrat Kota Waringin Timur, kader, simpatisan hingga para bacalek yang akan maju pada pemilihan umum legislatif 2024 mendatang. Namun ada hal yang menarik disampaikannya berkaitan dengan akan berakhirnya masa kepemimpinannya sebagai Bupati Barito Utara pada tahun 2023 ini. Pria yang juga akrab disapa Koyem ini sudah menyatakan sikap politiknya dengan tegas dan penuh keyakinan akan maju sebagai calon gubernur Kalimantan Tengah pada Pilgub 2024 mendatang. Meskipun langkah Koyem menuju Kalteng 1 tidaklah mudah, namun dia meyakini bahwa partai besutan SBY itu untuk Kalimantan Tengah akan mampu meraih kursi legislatif sesuai dengan target, di mana nantinya kursi-kursi tersebut akan mengantarkannya menuju calon gubernur Kalteng. Nah, jadi saya pastikan, insya Allah, saya yakinkan masyarakat Kalteng yang memang istilahnya suka dengan saya dan menginginkan saya untuk sebagai pimpinan di Kalimantan Tengah ini, mohon doa restunya bagi masyarakat Kalteng yang betul-betul selain mendoakan saya untuk menjadi calon pemimpin di Kalimantan Tengah. Disinggung terkait wacana pencalonannya tersebut, apakah sudah melakukan komunikasi politik untuk berkolaborasi atau berkoalisi dengan sejumlah partai lainnya, Koyem menyatakan sampai sejauh ini dirinya maupun DPD Demokrat Kalteng sendiri masih belum merumuskan hal tersebut. Normansa, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur terus berupaya memberikan pelayanan gigi kepada warga dengan menyediakan layanan dental unit di setiap pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas.
Bupati Halikinor menargetkan kontingen Kabupaten Kota Waringin Timur dengan kekuatan 104 orang mampu menjadi juara umum pada Festival Budaya Isen Mulang 2023 yang digelar di Palangkaraya pada 21 sampai dengan 27 Mei mendatang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Umar Kaderi yang mewakili Bupati Halikinor saat membuka seminar yang dilaksanakan Forum Mentaya Dentistry Sabtu 20 Mei 2023 mengakui sumber daya manusia untuk pelayanan dental unit masih kurang. Layanan dental unit juga akan dilakukan peremajaan dengan teknologi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kebutuhan tenaga kesehatan khususnya dokter gigi juga akan terus diupayakan. Namun upaya tersebut terkendala akibat kekurangan dokter gigi untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, terlebih di wilayah pelosok yang sulit dijangkau. Namun masalahnya kita sudah membuka alokasi formasi CPNS, misalnya lokasi alokasi yang dituju juga tidak ada yang berminat, apalagi kalau daerah-daerah yang sangat sulit di Kotim. Nah, kemudian kita juga terkendala saat ini memang terkait dengan insentif Bapak Ibu sekalian, yang teman-teman yang bekerja di rumah sakit atau puskesmas, memang kondisi keuangan kita yang memang tidak memadai. Menurut Umar, kebutuhan pelayanan kesehatan gigi dan mulut terus meningkat, bahkan kondisi saat ini sudah berubah. Selain saat gigi sakit, kini keadaan gigi yang kurang rapi pun dianggap menjadi masalah di masyarakat. Normansa, Hayat TV. Sebanyak 4 orang warga diamankan petugas Polres Kobar buntut dari keributan dan pengerusakan yang terjadi di Mes PT Usaha Agro Indonesia, Kecamatan Kota Waringin Lama pada hari Minggu 21 Mei 2023 kemarin, di mana kejadian tersebut akibat permasalahan antara warga dengan pihak perusahaan yang belum tuntas. Rasa optimisme tersebut disampaikan Bupati Halikinor saat memberangkatkan kontingen Kota Waringin Timur yang akan berlaga di FBIM 2023. Sebab tegasnya, kontingen Koti merupakan peserta terbaik yang sebelumnya dijaring melalui seleksi Kabupaten Festival Budaya Habaringhurung beberapa waktu sebelumnya. Halikinor memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang terpilih menjadi utusan Kotim. Peserta diminta dapat menjaga dan membawa nama baik daerah dan saling mendukung. Sebab menurutnya, kontingen yang bertanding atas nama kabupaten, bukan atas nama cabang lomba, sehingga saling mendukung di antara anggota kontingen sangat diperlukan. Kontingen Kabupaten Kotim tentu harus optimis dan menargetkan gelar juara umum Festival Budaya Isen Mulang 2023. Dengan kekompakan dan semangat Habaringhurung atau gotong royong, target itu bisa diraih. Atletnya tidak tampil bebas mati mana mau juara. Bahannya apa? Bila juara umum, saya akan berikan bonus 1 medali 1 juta. Bagian perorangan, bila bagian kelompok 5 juta. Berapapun medalinya, berapapun kejuaraannya akan kita berikan. Dan ini kita anggarkan. Nah ini bila nanti juara umum jangan ribut dulu. Karena ini kita anggarkan di perubahan ya. Nah ini, wah ini terlambat, maka jangan bupati semalam. Kan boleh terlambat kan? Itu uang saat ini segala macam itu yang sudah terlambat, duit itu sudah ada. Kalau untuk juara umum memang belum kita anggarkan. Tapi bila juara umum, saya katakan sampai catat saja itu. Dengan kekuatan 104 atlet dan ofisial, Kotim mengikuti sebanyak 12 cabang perlombaan, yakni lomba karnaval budaya, tari pedalaman, tari pesisir, karungut, balogo, dan bagasing. Selain itu, lawang sekepeng, sepak sawut, manyipet, malamak, lomba masakan daerah, serta lomba putra-putri pariwisata. Normansa, Hayat TV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi, sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.